Tapi dia benar-benar gak punya uang. Jangankan untuk membeli pensil warna, untuk membeli makan aja dia susah. Dan udah pengen cepat kaya secara instan, dia pun memutuskan untuk menumbalkan anaknya. Guys, serem banget, pengen cepat kaya. Akhirnya bapak ini memilih untuk melakukan pesugihan. Tapi pada akhirnya dia pun menyesali perbuatannya we. Nah, jadi ceritanya si cewek ini lagi duduk di taman gitu kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang juga duduk di taman tersebut. Tapi bapak itu mukanya kelihatan sedih banget dan murung banget. Bahkan bapak itu menangis-nangis di situ we. Anak ini pun memutuskan untuk mencari tahu dan mencoba bercerita kepada bapak ini. Nah, di situ bapak itu cerita we, kalau ternyata dia sedang menangis karena dia sedang menyesali apa yang telah dia lakukan selama ini. Jadi katanya we, hidup si bapak ini benar-benar serba kekurangan. Bahkan katanya bisa dibilang dia tergolong orang yang benar-benar miskin. Untuk makan aja mereka itu susah we. Sampai pada suatu hari dia benar-benar tertekan dan dia benar-benar sadar kalau dia harus bangkit dan harus kaya ketika anaknya itu minta dibelikan pensil warna gitu we. Anaknya kan udah mau anaknya kan udah sekolah gitu, dan anaknya ada tugas menggambar, ada tugas mewarnai. Nah, anaknya itu minta dibelikan pensil warna ke ayahnya kan. Tapi dia benar-benar gak punya uang. Jangankan untuk membeli pensil warna, untuk membeli makan aja dia susah. Di situ dia benar-benar sedih dan dia benar-benar malu menjadi seorang ayah, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, karena benar-benar malu, dia akhirnya pun stres dan banyak pikiran. Dia pun pergi dari rumah itu dan nongkrong bersama teman-temannya we. Tapi memang si laki-laki ini pun gak sadar diri we. Udah tahu gak punya uang, bukannya kerja, dia malah duduk-duduk sama teman-temannya sambil mabuk-mabukan. Bukannya cari kerja, si bapak ini malah mabuk-mabukan. Di situ dia cerita sama temennya kan, apa masalah yang telah dia hadapi selama ini. Dan dia bertanya gimana caranya supaya bisa jadi kaya secara cepat. Karena ternyata si temennya ini juga dulunya orang yang benar-benar gak punya. Tapi sekarang dia benar-benar kaya dan punya banyak uang. Nah, akhirnya si temennya itu cerita kenapa dia bisa jadi tiba-tiba kaya. Ternyata dia kaya karena dia melakukan pesugihan. Nah, karena si bapak ini sudah benar-benar pengen kaya dan gak betah lagi hidup miskin, dia pun memberanikan diri untuk mengikuti pesugihan tersebut. Walaupun kata temennya resikonya itu benar-benar besar banget. Nah, pergi tuh dia ke dukun. Dan kata si dukun, kalau pengen kaya dan melakukan pesugihan ini, dia harus bertapa selama 7 hari 7 malam di sebuah pohon besar yang terkenal keramat. Dan kata si dukun ini tumbalnya itu gak main-main. Tumbalnya adalah harus anak kandung sendiri. Tapi karena udah gelap mata banget dan udah pengen cepat kaya secara instan, dia pun memutuskan untuk menumbalkan anaknya. Dia bawa anaknya ke dukun tersebut. Anaknya yang gak tahu apa-apa ini yang mengikuti ayahnya ke dukun tersebut. Dan akhirnya si anak ini pun dijadikan tumbal oleh bapaknya sendiri. Bener dong setelah dia mengasih tumbal tersebut, dia pun sekarang kaya raya banget. Dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, bisnisnya itu di mana-mana. Pokoknya dia sukses banget dan kaya raya banget. Tapi semua kekayaan dia itu berasal dari darah anaknya sendiri. Si istrinya ini nggak tahu kalau anaknya itu telah dijadikan tumbal. Dia cuma tahu anaknya itu diculik lalu dimutilasi sama orang. Tapi walaupun dia hidup kaya raya, bergelimangan harta, ternyata hidupnya itu nggak tenang karena anaknya setiap malam mendatangi si bapaknya ini. Muka anaknya itu selalu terbayang di wajah dia Pokoknya hidupnya nggak tenang selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada suatu hari dia jujur ke istrinya dan dia ngaku kalau dia bisa kaya karena hasil dari menumbalkan anak kandung mereka sendiri. Mendengar hal itu istrinya kaget sampai akhirnya istrinya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya si bapak ini mikir kan kalau anaknya ditumbalkan dia kan bisa bikin anak lagi. Tapi ternyata istrinya mengetahui hal tersebut. Istrinya pun mengalami serangan jantung dan akhirnya sekarang istrinya meninggal dunia. Si bapak itu pun hidup sendirian sebatang kara tanpa keluarga. Di situ dia benar-benar menyesali perbuatannya karena pada akhirnya harta dia yang banyak itu nggak ada gunanya karena dia tinggal sendirian dan nggak ada orang yang mau dia bahagiakan. Awalnya kan dia pengen kaya karena anaknya kan, tapi melihat harta yang banyak itu dia malah menumbalkan anaknya sendiri. Nah, ini dijadikan pelajaran untuk kalian ya, nggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa kita dapatkan secara instan. Kalau mau kaya kalian harus kerja keras, jadi jangan dicontoh ya.